Haleluya, puji Tuhan. Shalom, salam firman kehidupan. Pagi hari ini kita akan belajar dari Matius 28 ayat yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapak Ibu, seperti yang kita kenal hari-hari ini adalah ayat di mana disebutkan bahwa ini adalah amanat agung dari Tuhan Yesus. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya dari Matius 28 ayat 19 ayat di atasnya, kita akan menjumpai bahwa amanat agung ini pada awalnya disampaikan Tuhan Yesus kepada ke-11 muridnya. Dan seperti yang kita ketahui bahwa ke-11 murid ini berasal bukan dari hanya strata orang-orang kaya atau mungkin orang-orang yang berpendidikan tinggi saja, tapi semua murid Tuhan Yesus adalah dari berbagai golongan. Oleh karena itu saya yakin dan percaya bahwa setiap kita hari-hari ini dari golongan manapun, dari tingkat pekerjaan apapun, saya yakin dan percaya bahwa semuanya mendapatkan amanat ini. Amanat untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita memiliki satu talenta, memiliki satu kehidupan atau panggilan yang dipercayakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, biar setiap kita juga percaya bahwa kita semua adalah anak-anak, kita semua adalah murid-murid pilihannya Tuhan. Amin. Jangan pernah ragukan itu. Jangan pernah menganggap bahwa diri kita tidak layak atau kita hanya orang-orang yang biasa saja. Tidak, ada sesuatu benih ilahi yang ditaruh Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang menarik, Bapak Ibu, kalau Tuhan menyuruh kita memuridkan seseorang, maka kita harus menjadi murid terlebih dahulu. Ada amin? Kalau kita mau mengajar seseorang, kita harus belajar dulu. Itu satu kebenaran yang kita tidak boleh ingkari. Kalau kita mau mengajari seseorang, kita juga harus belajar terlebih dahulu. Nah, kita lihat dari Yesaya 50 ayat yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, garis bawahi lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar, garis bawahi pendengaranku untuk mendengar, seperti seorang murid. Dari ayat ini kita bisa lihat ada dua aspek dasar yang harus dimiliki oleh seorang murid. Yang pertama yaitu lidah seorang murid. Seorang murid Tuhan seharusnya setiap perkataannya adalah memberikan semangat untuk membangkitkan daripada orang-orang yang putus asa, orang-orang yang hilang pengharapan, itu dibangkitkan semangatnya Bapak Ibu. Jadi setiap murid Tuhan seharusnya memiliki lidah yang membangkitkan semangat, bukan penghakiman yang mematahkan daripada semangat orang lain. Kita harus belajar, kalau kita mau jadi murid Tuhan, kita harus belajar jaga lidah kita, biar lidah kita membangkitkan semangat orang lain. Yang kedua Bapak Ibu, pendengaran seorang murid. Di ayat ini disebutkan bahwa setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Kalau kita mau jadi murid Bapak Ibu, kita harus menunggu yang namanya akan perintah Tuhan. Senantiasa rindu mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan pagi ini. Kita bangun hubungan kita dengan Tuhan setiap pagi. Dia mempertajam telinga kita untuk mendengarkan suaranya atau perintahnya. Dan itu akan menjadikan kita bergerak hari demi hari. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan. Setiap pagi ia akan mempertajam telinga kita. Amin. Biarlah setiap pagi kita bangun mesbah, kita baca firman Tuhan, dan biarkan Roh Kudus terus memimpin dan membimbing kita. Itu yang akan membuat pendengaran kita akan peka akan suara Tuhan. Amin. Dua aspek dasar itu Bapak Ibu, lidah seorang murid dan sebuah pendengaran yang tajam yang terus dipertajam oleh Tuhan. Kita harus miliki hari-hari ini. Amin. Saya yakin dan percaya setiap Bapak Ibu punya panggilan, yaitu jadikanlah semua bangsa muridku. Mulai dari mana? Mulai dari diri kita menjadi murid. Kita sampaikan kepada keluarga sekeliling kita, jadikan mereka juga murid-murid Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya yakin dan percaya sepanjang hari ini Tuhan akan memberkati kita dan menolong setiap kita. Apapun yang menjadi pergumulan dan beban pikir hari-hari ini, saya yakin dan percaya tangannya akan terus menolong dan menopang kita. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Salam firman kehidupan. Amin.